Tes, tes. Halo, tes. Pak Ubed, tes. Tes, Pak Ubed.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor 3 bidang kemahasiswaan, alumni keaswajan dan diaspora, Bapak Dr. Haji Khalid MPD, yang terhormat Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, Bapak Ubaidul Adhia MSI, Bapak Ibu pengurus Persatuan Guru Nahdlatul Ulama dan para mahasiswa Universitas Wahid Hasyim yang berbahagia sebagai peserta program sosialisasi program Kartu Prakerja kerjasama antara Kementerian Keuangan, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, dan Universitas Wahid Hasyim. Pertama dan utama, mari kita panjatkan syukur kita atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa berjumpa bersama secara daring dalam acara sosialisasi program Kartu Prakerja Universitas Wahid Hasyim. Kedua kalinya salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya minat dunia hatal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia dan teman-teman para mahasiswa, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan sambutan serta pembukaan acara oleh Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, alumni keaswajan dan diaspora. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Nur Khalid MAG MPD, disilahkan. Halo, suara saya terdengar, Mas? Masuk, Pak, dengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Universitas Wahid Hasyim, dalam hal ini bidang kemahasiswaan, yang hadir pada kesempatan kali ini dari bagian kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim Semarang, Ibu Inawati, kemudian Kasubag Mas Kamilin, Mas Faris, serta bagian kemahasiswaan yang lain. Dari pimpinan wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Wakil Ketua, Bapak Dr. Haji Aksan MPD, serta narasumber pada kesempatan kali ini Bapak Ubaidul Adhia MSI, dari Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta seluruh peserta, khususnya mahasiswa yang hadir pada program sosialisasi program prakerja kerjasama kemitraan antara Kementerian Keuangan, kemudian Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, serta Universitas Wahid Hasyim Semarang yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini, kesempatan kali ini, saya bergembira sekali, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya kegiatan pada kesempatan kali ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi MOU yang dilakukan oleh Persatuan Guru Nahdlatul Ulama dengan Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang mana diantaranya adalah Tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan, yakni pemberian beasiswa, kemudian ada penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, Universitas Wahid Hasyim, saya atas nama pimpinan bidang kemahasiswaan
mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang telah bermitra setelah kemarin ada kegiatan sertifikasi pendamping halal bagi mahasiswa. Kemudian pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti akan dijelaskan tentang kemitraan bagaimana peluang untuk pembekalan soft skill bagi mahasiswa, tentunya dengan program Kartu Prakerja ini memberikan bekal kepada mahasiswa. Saudara-saudara semua yang saya cintai dan yang saya banggakan, perlu kami sampaikan bahwa program prakerja ini merupakan program soft skill yang dimaksudkan untuk generasi muda. Jadi program ini sudah bergulir pemerintah sejak tahun 2002, 2003, dan tahun ini memasuki tahun yang ketiga, tahun 2024. Harapan kami sosialisasi pada hari ini nanti akan membuahkan hasil. Follow up kegiatan pada hari ini adalah bagi saudara-saudara yang berminat nanti akan bergabung sesuai pendaftaran, kemudian akan dikelompokkan menjadi beberapa kelas, dan nanti informasi berikutnya lewat WA Group yang nanti mungkin ada follow up-nya setelah kegiatan ini. Yang pasti kegiatan ini ada beberapa nanti yang ditawarkan oleh pihak kementerian terkait beberapa pelatihan soft skill ya yang dilakukan. Di antaranya adalah ada pelatihan marketing digital, kemudian public relation, kemudian nanti ada pelatihan pembuatan pupuk organik, kemudian pertanian yang bagus, kemudian pelatihan-pelatihan yang terkait dengan bagaimana soft skill saudara-saudara khususnya generasi muda ini yang disiapkan dalam rangka menghadapi tantangan ke depan. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini sosialisasi yang kita lakukan ini bagian dari komitmen kami di Universitas Wahid Hasyim Semarang untuk memberikan bekal kepada mahasiswa semuanya. Kalau pada kesempatan kali ini sosialisasi diikuti oleh sebagian mahasiswa, insya Allah nanti setelah kegiatan ini ada edaran secara resmi. Harapan kami dari masing-masing mahasiswa di tiap program studi nanti dapat memanfaatkan kesempatan ini, karena kegiatan ini tidak ditarik biaya. Bahkan nanti ketika saudara lulus mengikuti kegiatan yang kurang lebih berjalan 15 jam yang dilaksanakan satu hari selama 3 jam, kemudian secara berturut akan mendapatkan insentif di akhir kegiatan serta mendapatkan sertifikasi tentunya sesuai dengan standar kompetensi serta pelatihan yang saudara ikuti. Itu saudara-saudara semuanya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga kegiatan sosialisasi pada kesempatan kali ini nanti dapat memberikan bekal kepada saudara-saudara tentang program ini, dan harapan kami sesuai dengan ketentuan bagi mahasiswa yang mengikuti program ini nanti akan menambah kredit poin sekaligus kredit koin terutama bagi saudara-saudara semuanya, sehingga menjadi mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang mendapatkan bekal akademik, juga mendapatkan bekal untuk kompetensi kewirausahaan tentunya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan mari kita buka kegiatan sosialisasi pada kesempatan kali ini dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Liridho'illahi ta'ala wa ala niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, baik, saudara-saudara semuanya, sebagian mahasiswa bisa jadi ada yang tidak bisa masuk Zoom, oleh karena itu kegiatan ini nanti direkam oleh panitia dan nanti bisa disampaikan kepada mahasiswa yang tidak bisa ikut pada kesempatan kali ini rekaman Zoom-nya. Kemudian kami dari pimpinan universitas nanti setelah ini akan memfollow up di fakultas-fakultas untuk memberikan edaran tentang kegiatan ini. Sekian, demikian, terima kasih. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih atas sambutan dan arahan yang diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad M. Selanjutnya dilanjutkan dengan acara inti sosialisasi program Kartu Prakerja. Namun sebelumnya kami himbau kepada seluruh peserta mahasiswa untuk on cam, menyalakan kameranya karena kegiatan ini akan interaktif kepada para peserta Zoom ini. Jadi mohon kami himbau agar seluruh peserta dapat menyalakan kameranya. Sosialisasi ini akan dipimpin atau dinarasumberi dengan pemateri kita Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, beliau Bapak Ubadul Azkia MSI. Langsung saja kita beri kesempatan kepada Bapak Ubadul Azkia MSI untuk menyampaikan materi. Kepada yang terhormat Bapak Ubadul Azkia MSI, disilahkan. Oke, terima kasih Mas Rifki. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Wahid Hasyim yang pada kesempatan kali ini hadir bersama kami Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, ya, kerjasama dan alumni. Yang terhormat para pejabat di lingkungan Universitas Wahid Hasyim, ada Kabiro, ada Kasubag, ya. Kemudian para pengurus Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang hadir pada kesempatan pagi kali ini, dan tidak lupa kepada seluruh mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini, ya. Ini hari tenang, ya. Ini hari tenang, jadi kita akan kasih yang baik, info yang baik-baik untuk teman-teman semuanya. Yang pasti bahwa kegiatan ini adalah bagian dari komitmen yang tadi disampaikan oleh Pak Khalid, ya, antara Unwahas dengan Pergunu untuk meningkatkan kapasitas teman-teman semuanya, ya, meningkatkan kapasitas teman-teman untuk bisa bersaing di ranah nasional maupun internasional. Kalau teman-teman mempunyai komitmen, nah ini kita memfasilitasi teman-teman agar bisa mencapai itu. Dengan apa? Nah, dengan beberapa, tadi sudah disepil infonya oleh Pak Khalid, ya, ada beberapa pelatihan yang nanti bisa diikuti oleh teman-teman. Pelatihan ini tentu sangat bermanfaat untuk pengembangan kompetensi teman-teman. Jadi ingat teman-teman, besok itu yang ada di hadapan teman-teman ketika sudah lulus adalah dunia profesional. Besok teman-teman tidak akan ditanya kamu lulusan mana, ya, tapi teman-teman akan ditanya kamu bisa apa. Ya. Kalian tidak bisa lulusan S1 tapi tidak bisa apa-apa, ya sama saja. Sehingga kami berkomitmen, ya, di kampus, di prodi maupun di fakultas atau universitas untuk memberikan skill-skill sebagai penunjang bagi peningkatan kapasitas teman-teman. Oke, saya ingin share screen. Oke, udah kelihatan ya, Mas ya, Rifki ya? Oke, teman-teman semuanya, para mahasiswa yang saya hormati dan yang saya banggakan, sekali lagi ini bagian awal bahwa kegiatan ini, ya, sosialisasi prakerja ini adalah hasil kerjasama antara Universitas Wahid Hasyim dengan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang disupport oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Jadi program ini adalah program yang sudah berjalan sejak lama, ya. Kalau tidak salah sejak 2019 program ini sudah
sudah berjalan, dan mungkin juga sebagian teman-teman sudah pernah mengakses, ya, atau teman-teman sudah pernah kemudian mengikuti mengikuti kegiatan seperti ini, ya, bisa jadi sudah. Nah, tapi bagi yang belum, nah, teman-teman, ini bisa menjadi info yang menarik, ya, dan nanti bisa teman-teman follow up. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan menyampaikan secara detail bagaimana kemudian teman-teman mendaftar, ya, akunnya seperti apa, teknisnya seperti apa, tapi ini sebagai sebagai pijakan atau landasan yang digunakan bagi kami sehingga mendorong teman-teman untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini. Mengambil kesempatan yang ada di depan kita, yang ada di sekitar kita, yang kita bisa akses untuk kita akses bareng-bareng. Jangan sampai kemudian kesempatan-kesempatan ini diakses oleh orang lain yang mohon maaf, misal mereka hanya mencari mencari eh, keuntungan karena mendapatkan uang sakunya saja, tidak. Tapi saya berharap bahwa komitmen teman-teman ini adalah kemudian untuk kompetensi teman-teman ke depan ketika teman-teman di dunia profesional. Oke, nah, apa sih sebetulnya prakerja ini, teman-teman? Prakerja ini adalah program pengembangan kompetensi, ya, yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia. Ya, siapapun bisa mengakses ini, ya, mulai usia 18 tahun sampai 64 tahun. Jadi teman-teman yang masih belum 18 tahun mohon maaf. Jadi teman-teman otomatis tereliminir, ya. Yang belum 18 tahun otomatis tidak bisa mendaftar untuk kegiatan prakerja ini karena disyaratkan minimal 8 tahun. 18 tahun, sorry, 18 tahun. Jadi ini adalah bagian dari respon pemerintah, ya. Respon pemerintah untuk memberikan kompetensi bagi masyarakat untuk bisa bersaing, kemudian mendapatkan skill, ya, di dunia profesional. Nah, meskipun di sini tertulis ditujukan untuk pencari kerja, ya, atau ada pekerja buruh atau yang terkena pemutusan PHK, ya, atau yang pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Teman-teman bisa masuk semuanya. Monggo silahkan teman-teman, karena di sini juga pencari kerja kan, teman-teman. eh, ini pragmatisnya, ya, teman-teman butuh kompetensi ini untuk mencari uang, ya. Lah, kenapa kok kolaborasinya dengan kampus, ya? Karena kampus mempunyai sumbangsih, mempunyai tanggung jawab bahwa teman-teman ini harus punya skill, ya. Tidak hanya kemudian cukup dengan ijazah S1, tapi harus punya skill apa yang bisa teman-teman berikan di masyarakat dan bisa teman-teman gunakan untuk eh, mencari uang. Nah, ini lebih pragmatis, ya, tapi nggak masalah karena ini difasilitasi oleh pemerintah, difasilitasi oleh negara, ya, kita harus ambil ini. Termasuk teman-teman yang semisal punya usaha mikro kecil, ini sangat sangat relate dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, ini eh, program ini didesain sebagai sebuah produk yang dikemas dengan rupa memberikan nilai, ya, memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta, ya. Jadi artinya apa? Bahwa ini bermanfaat bagi teman-teman yang mencari kerja atau yang membutuhkan skill, juga bermanfaat bagi sektor swasta yang membutuhkan tenaga atau pikiran atau skill dari teman-teman semuanya, ya. Jadi ada dua dua yang diuntungkan. Yang pertama adalah kita sebagai pengguna prakerja, yang kedua adalah mereka yang membutuhkan tenaga kita. Jadi kan logikanya begini, semisal saya perusahaan, saya ingin menerima orang yang bekerja di tempat saya, pasti saya akan memilih orang yang punya kompetensi, ya kan? Oh, kamu lulusan mana? Oh, saya lulusan Universitas Wahid Hasyim. Oke, bagus. Kamu bisa apa? Nah, pasti akan ditanyakan seperti itu. Oh, saya bisa ini, Pak. Saya punya sertifikat kompetensi public speaking, bisa.
oh saya punya kompetensi dibuktikan dengan sertifikat pengelolaan media, misal. Atau saya punya kompetensi tentang marketing digital, misal. Nah, itu adalah pelaku usaha atau orang-orang yang punya usaha atau punya perusahaan pasti akan melihat ke situ. Tidak cukup hanya, oh saya S1 IPK saya 3,9 atau IPK saya 4,0. Tidak hanya cukup di situ. Tapi yang dibutuhkan oleh dunia profesional adalah kalian bisa apa, dibuktikan dengan apa, buktinya apa. Tidak bisa teman-teman kemudian mengklaim, oh Pak saya ini bisa semuanya. Lah apa buktinya? Oh saya nggak punya Pak. Nah, ini nggak dianggap ya. Nah sehingga ini adalah jembatan bagi teman-teman semua untuk ke tahap ke situ. Nah, nah, sedikit informasi nanti di akhir ada bahwa pelatihan ini akan diselenggarakan secara online, ya, full online untuk tahun 2024 ini. Tapi nanti informasinya nanti akan kita update nanti ketika teman-teman sudah melakukan registrasi di teman-teman di kami ya di panitia. Tapi informasinya kemarin yang terjadi 2023 itu mayoritas online ya, artinya ada pelatihan yang spesifik online melalui e-learning ya atau melalui Zoom ya, nanti yang 2024 skemanya hampir sama. Kemudian eh, nah, ini teman-teman semuanya, ini adalah bagian dari upaya ya untuk menuju Indonesia emas. Ya, kita selalu mendengar dan apa ya, kayak digaung-gaungkan di sekitar kita Indonesia akan menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Ya, kita akan mendapatkan bonus demografi di tahun itu. Ya, siapa yang besok akan menjadi pemimpin-pemimpin negara ini? Ya, kalian semuanya yang ada di forum ini. Ya kan? Kalian semua yang sekarang ini yang SDM-nya harus mulai dibekali mulai sekarang ini. Karena yang akan menjadi pucuk pimpinan, pemangku kebijakan, entah besok menjadi kepala desa, bupati, kepala dinas, atau apapun, menteri atau apapun adalah yang ada di forum ini. Teman-teman di usia besok di tahun 2045 atau 2030, 30 ke atas sampai itu adalah usia-usia teman-teman menjadi penentu kebijakan untuk menuju Indonesia Emas. Nah, kita milestone-nya atau apa ya, rencana pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah mulai dari sekarang ini. Kompetensi-kompetensi dasar yang harus dipunyai teman-teman itu disiapkan dari sekarang. Tentu tidak semuanya kemudian semua pelatihan misal teman-teman bisa ikuti ya, tentu ada keterbatasan karena faktor anggaran, biaya dan sebagainya. Tapi intinya ini adalah komitmen dari pemerintah, komitmen dari negara melalui undang-undangnya bahwa kita pemerintah komitmen untuk menjadikan Indonesia emas melalui apa? Melalui masyarakat-masyarakat yang ada. Jadi eh, teman-teman ini kita ambil peran ya teman-teman mengambil peran untuk menjadikan Indonesia emas melalui apa salah satunya adalah melalui pelatihan prakerja ini. Nah, ini sedikit kebijakannya ya teman-teman semuanya. eh ini karena ini apa saya mau ini ya mau kemudian eh, apa ya disclaimer ya bahwa ini tidak ada kaitannya dengan urusan calon presiden atau apapun ya karena ini sudah tertuang di dalam undang-undang yang Perpres maupun peraturan menteri yang sudah sejak lama sejak 2019 kemudian mulai terrealisasi mulai 2020. Jadi tidak ada kaitannya. Dan siapapun presidennya ini tetap jalan ya, tidak ada kaitannya dengan presiden apapun. Jadi program ini tetap jalan pemilu siapapun yang jadi program ini tetap jalan ya karena apa sudah ada payung hukumnya dan anggarannya sudah ada ya anggarannya sudah ada siap apa
uang saku teman-teman besok bagi yang lo sudah ada semuanya, tinggal teman-teman melewati skema ini. Jadi sudah diketok anggarannya, sudah dipalu ya, sudah diketok palu. Jadi tidak usah khawatir bahwa saya daftar ini kemudian nggak ada kaitannya dengan pemilu kita. Tetap jalan siapapun yang terpilih. Apa dasarnya? Yang pertama adalah peraturan presiden. Ada tahun 2020 ya, tahun 36 ya. Kemudian ada Perpres nomor 76 tahun 2020, ada Perpres 113 tahun 2022, kemudian ada Permenko Perekonomian ya, Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian nomor 11 tahun 2020, kemudian ada nomor 17 tahun 2022 ya, kemudian ada beberapa peraturan yang nanti teman-teman bisa baca di websitenya. Kemudian yang terakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan ya, tahun 2020 nomor 25 dan nomor 200 tahun 2021. Jadi ini yang menjadi kebijakan atau yang menjadi payung hukum kita menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi jangan dikhawatirkan bahwa ini legalitasnya sudah menjadi program pemerintah. Dan teman-teman harus merasa beruntung karena teman-teman menjadi salah satu yang kemudian menjadi penerima manfaat dari ini, dari program ini. Oke. Nah, skema pelatihannya ya, eh, skema pelatihannya teman-teman semuanya ada eh, idealnya pelatihan ini di skema normal dengan mengadakan pelatihan secara tatap muka atau offline atau blended ya antara online offline dan pelatihan webinar dengan batas minimal durasi pelatihan 15 jam. Nah, ini pelatihan yang akan kita laksanakan. Jadi semisal tadi ada pelatihan tentang public speaking ya. Pelatihannya akan dilaksanakan eh, dalam waktu 15 jam, tapi 15 jam ini dibagi menjadi beberapa hari. Nah, itu nanti teknisnya akan lebih detail ketika teman-teman nanti sudah dinyatakan lolos ya. Karena tidak semuanya teman-teman nanti lolos karena akan diseleksi langsung oleh oleh tim dari kementerian. Jadi ada tim khusus dari kementerian yang kemudian menyeleksi dari prakerjanya. Contohnya aturan yang diwanti-wanti oleh Kementerian Keuangan adalah bahwa satu kakak itu hanya bisa 2 NIK yang ikut di dalam pelatihan ini. Contoh, eh, teman-teman dalam satu kakak di keluarga Jena ada 6 ya, dari bapak ibu sampai anak itu ada 6 anggota keluarga. Misal. Yang bisa ikut pelatihan ini, prakerja ini dalam satu kakak itu maksimal 2 NIK. Ya, jadi nanti habis ini monggo silakan kalau dulu kakak saya sudah pernah ikut, kakak saya ada 2 dulu sudah pernah ikut semuanya, berarti otomatis teman-teman tidak bisa. Tapi nggak apa-apa dicoba saja. Siapa tahu nanti yang admin bagian verifikasinya agak ngantuk kemudian jenengan diklik bejo ya itu masalah lainnya. Tapi secara peraturan hanya 2 NIK di dalam satu kartu kartu keluarga. Nah, pelatihan ini berbeda dengan skema sebelumnya yang sebelumnya dilaksanakan secara online ya. Ini berfokus di 10 provinsi. Yang pertama DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua. Nah, kita masuk di Jawa Tengah ya. Tapi eh, nanti ini bisa jadi berubah karena ini yang di tahun 2023. Jadi ada 10 provinsi yang menjadi prioritas ya. Nanti di 2024 sementara masih sama. Jadi bisa jadi nanti ada tambahan untuk siapa yang penerima manfaat yang menjadi sasaran dari skema pelatihan. Nah, ini keuntungannya. Kita langsung ngomong pada keuntungannya. Teman-teman yang nanti mendaftar dan kemudian lolos verifikasi oleh kartu prakerja yang oleh Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian itu mendapatkan saldo bantuan pelatihan
senilai 3.500.000. Ya. Jadi teman-teman nanti ketika mendaftarkan akun diverifikasi otomatis nanti di saldo jenengan itu akan dapat uang 3.500.000. Tapi saldo ini tidak bisa kemudian ditarik di ATM, nggak bisa ya. Atau teman-teman dicairkan di dalam bentuk apa tidak bisa. Ini adalah saldo pelatihan. Artinya 3.500.000 itu adalah hak jenengan, tapi dirupakan atau di apa ya di bentuk pemberiannya adalah dalam bentuk pelatihan itu. Contoh pelatihannya nanti teman-teman bisa milih ya apa teman-teman pengennya apa nanti bisa milih yang pelatihan itu senilai 3.500.000. Jadi otomatis kalau semisal logikanya kalau jenengan bayar sendiri pelatihan ya bayarnya segitu. Nah tapi kita gratis dikasih gratis senilai pelatihan 3.500.000. Ya lumayan kan? Teman-teman hanya daftar, masukkan NIK, kalau lolos verifikasi dapat 3.500.000 dalam berupa pelatihan. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan istilahnya insentif biaya mencari kerja. Tapi sebetulnya kayak uang saku lah, karena teman-teman sudah ikut pelatihan itu, kemudian lulus ya, tapi yang mendapatkan uang saku adalah yang lulus pelatihan. Artinya, tahap-tahap di dalam pelatihan itu teman-teman ikuti semuanya. Mulai dari ada, misal ada pretest, ada post-test, ya, ada tugas atau apapun yang diberikan oleh narasumber atau pelatih atau fasilitator atau tutor, diikuti semuanya. Kalau teman-teman lulus, teman-teman akan mendapatkan uang saku 600.000 yang itu nanti ditransferkan ke rekening jenengan ya ke rekening teman-teman semuanya. Jadi yang ini bisa dicairkan untuk yang 600.000 ini. Tuh. Ada yang ketiga akan mendapatkan tambahan lagi insentif pengisian survei evaluasi. Ada 2 kali survei nanti ketika masa pelatihan itu yang teman-teman nanti betul lolos misal akan mendapatkan 50 kali 2 berarti 100.000. Sekali survei nilainya 50.000. Jadi kalau di total teman-teman mendapatkan uang yang akan diterima cash ke teman-teman ditransfer ke rekening teman-teman adalah 700.000 ya. Dan yang terakhir benefitnya adalah sertifikat kompetensi yang teman-teman bisa gunakan untuk bekal teman-teman untuk di dunia profesional atau untuk apalah sebagai bukti kemampuan kompetensi teman-teman di dalam pelatihan yang teman-teman ikuti. Jadi kalau mau di total teman-teman 3,5 juta tambah 700.000 teman-teman mendapatkan nilai pelatihan itu kalau di nominal dirupiahkan adalah 4.200.000 ya. Tapi yang 3.500.000 itu buat biaya pelatihan, yang 700.000 adalah yang diterima oleh teman-teman. Oke. Nah, ini pendaftarannya teman-teman. Ada 2 link ini ya. Nanti silakan milih yang mana ya. Teman-teman bisa dilihat nanti minta tolong Mas admin untuk di-share juga di grup ya. Di 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 grup di Zoom ya, di chat Zoom nanti bisa bisa dicek ya. Nanti saya minta tolong Mas admin untuk men-share ini ya, untuk men-share link ini. Yang pertama di unwhs.id registrasi prakerja, kemudian ada di Linktree ya, jadi info Unwahas. Jadi silahkan habis ini teman-teman yang kemudian tertarik ya, saya harap semuanya tertarik dan kemudian mendaftar. Toh teman-teman mendaftar juga tidak rugi apapun ya, malah untung ya. Sekali lagi ini program resmi dari pemerintah, jadi ini silakan kita ambil kesempatan ini bareng-bareng. Registrasi prakerja ya. Nanti habis ini teknisnya teman-teman setelah mengisi nanti insya Allah dari Pergunu dan Unwahas akan memberikan BIMTEK ya atau memberikan bimbingan untuk tips dan trik bagaimana teman-teman bisa lolos di
verifikasi atau pendaftaran kartu prakerja ini. Jadi kita memfasilitasi tugas dari Unwahas dan tim dari Perguruan adalah memfasilitasi teman-teman dari link ini nanti kita akan buatkan grup ya, akan kita kasih bimbingan bagaimana caranya agar teman-teman itu bisa lolos pendaftaran di kartu prakerja. Nah, kita pengen tidak hanya kemudian sosialisasi saja, kemudian kita akan menghilang, tidak, tapi kita pengen memberikan pengawalan kepada teman-teman semuanya, bagaimana caranya agar bisa berhasil registrasinya, bisa pelatihannya juga bisa selesai, lulus semuanya, dan yang tentu yang terakhir teman-teman bisa mendapatkan benefit tadi yang sudah saya sampaikan. Saya kira itu sebagai pembuka, Mas Rifki. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nanti akan saya respon sependek pengetahuan saya tentang program ini. Jika teman-teman masih tadi soal NIK dan sebagainya nanti bisa dicek. Tapi yang penting menurut saya coba dulu. Nanti siapa tahu teman-teman meskipun kakaknya dua udah ikut semuanya, ya nanti coba dulu siapa tahu ada yang kemudian berhasil. Saya kira itu saya kembalikan ke Mas Rifki kalau ada pertanyaan dari mahasiswa. Terima kasih Pak Ubadul Adya atas materi yang sudah disampaikan, sudah jelas gamblang juga ya, bagaimana prakerja, seperti apa prakerja, praktisnya bagaimana sudah disampaikan. Apabila teman-teman masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih dalam, ada yang belum tahu mungkin bisa ditanyakan secara langsung, bisa juga melalui forum chat Zoom di sini. Kami buka dulu dua penanya melalui flash share langsung saja ya. Silakan kami buka dua penanya dulu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita buka di kolom chat pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Amali Belati Ahsana. Kok sudah tidak menerima jawabannya lagi ya Pak, link daftarnya? Mungkin ini nanti Pak Ubed ya. Oke, oke. Linknya. Apa link yang ini nggak bisa ya? Oke, nanti habis ini eh, dibuka ya. Tadi memang masih ditutup oleh admin. Habis ini dibuka. Saya minta tolong admin ya, tim Mas Guri dan teman-teman untuk dibantu ya ini ya. Baik, yang kedua ini Pak Ubed, permisi Oke. Pak, itu mendaftar registrasinya setelah ini atau sekarang Pak? Boleh sekarang ini atau setelah acara ini selesai Pak Ubed? Ketika link sudah dibuka tadi, teman-teman langsung aja input, ya, langsung daftar aja, ya. Jadi teknisnya teman-teman setelah teman-teman mendaftar di link yang di share itu, nanti teman-teman akan ada info lebih lanjut untuk teknis kayak BIMTEK lah untuk pendaftaran di prakerjanya. Baik, Gitu. berarti setelah link ini dibuka Pak Ubed Oke, nanti ya. silakan bisa langsung. Selanjutnya ini yang ketiga, izin bertanya Pak, untuk pelaksanaan pelatihan ini nantinya mungkin ini ya Pak ya, apakah di luar jam kuliah atau bagaimana nih Pak Oke. pelaksanaannya gitu? Untuk pelaksanaannya, informasi pengalaman tahun kemarin pelaksanaannya itu 5 hari, ya, 5 hari itu online. Nah, jamnya itu yang menentukan adalah yang penyedia pelatihan itu. Jadi contoh teman-teman dapat pelatihan public speaking, yang penyelenggara kegiatannya adalah lembaga A, ya kita manut di lembaga tersebut. Nah, tapi bisa jadi kemungkinan ketika sudah ada komunikasi antara tutor atau narasumber dengan peserta pelatihan, ya, kemudian digeser, misal ini semuanya bisanya misal malam. Nah, itu memungkinkan juga, tapi yang pasti yang punya kebijakan untuk mengatur itu adalah pihak penyelenggara. Ya, penyelenggara siapa? Ya, prakerja melalui Kementerian Keuangan tersebut. Tuh. Berarti masih ada kemungkinan jamnya itu berbenturan dengan Iya, jam kuliah atau bisa tidak, jadi. masih ada kemungkinan ya Bisa. Pak ya. Tapi kan ini kan tidak semuanya Zoom begini ya, karena sebagian nanti kayak LMS itu loh, kayak e-learning teman-teman hanya kemudian mengerjakan soal,
di timer ini harus dikerjakan dari jam berapa sampai jam berapa, harus diupload di situ jam berapa. Jadi jangan dibayangkan bahwa 5 hari itu semisal dari pagi sampai sore teman-teman di depan layar, tapi bisa jadi ada beberapa jam yang teman-teman hanya mengerjakan tugas. Nah, itu tergantung teman-teman mengikuti pelatihan yang apa. Paham ya? Kira-kira gambarannya begitulah. Tidak kemudian teman-teman harus on cam setiap apa zoom-nya hidup terus enggak. Seperti itu ya, Mbak Oke. Wulandari. Selanjutnya Pak Ubed, ini ada pertanyaan. Mohon bertanya Pak, kalau dulu sudah pernah nyoba cuman gagal, apakah bisa daftar kembali Pak? Bisa ya Pak ya? Bisa, bisa. Dulu pernah ya. Oh, Nah, nanti makanya harapan kami tadi. adalah ketika tadi teman-teman sudah mendaftar di link yang sudah di-share itu, teman-teman akan di-BIM-tag oleh tim dari Unwahas dan Pergunu untuk bagaimana caranya agar lolos. Nah, itu harapannya di situ. Jadi keuntungan teman-teman ketika teman-teman bergabung di sini, nah kita akan memberikan BIM-tag itu. Biar caranya ben lulus lah kira-kira begitu. Nanti kita akan adakan entah di grup WA atau ada Zoom nanti akan diatur oleh teman-teman tim yang ada di Unwas dan Pergunu. Terima kasih. Ini ada Oke, informasi dari admin. Link sudah kami oke. buka. Silakan bagi yang sudah submit bisa join grup sesuai dengan pembagian fakultas yang ada. Berarti link sudah dibuka bisa diakses dan jangan lupa nanti di dalam link itu ada pembagian grup sesuai fakultas masing-masing. Bisa join grup sesuai fakultas masing-masing. Seperti itu informasi dari admin Humas Unbahas. Selanjutnya, sekiranya masih ada pertanyaan, Oh ini bisa. ada Mas. Apakah KIP boleh ikut program? Boleh ya. Ini basisnya adalah NIK ya. Nanti kalau semisal apa, kalau tinggal nanti apakah kemudian teman-teman lolos atau tidak itu bukan wilayah kami. Yang penting daftar dulu, ya. Yang penting dicoba daftar dulu. Kalau kemudian lolos ya berarti ya rezeki ya. Kalau tidak ya nanti dicoba di lain kesempatan. Yang penting daftar dulu. Lalu, penerima KIP ataupun enggak yang penting daftar dulu. Umum semuanya penerima beasiswa apapun bisa gitu Pak ya. Ya bisa. Baik, silakan apabila masih ada pertanyaan yang masih belum jelas kita kupas tuntas hubungan ada pemateri kita. Kalau Batu Aji masih bergabung di sini bisa ditanyakan secara langsung saja boleh. Ya, bisa raise hand, ditanyakan langsung, bisa interaksi langsung atau lewat chat Zoom juga dipersilakan. Kami silakan apabila ada pertanyaan bisa raise hand, ditanyakan langsung supaya lebih jelas. Oke Mas, admin minta tolong di-share itu ya di grup di chat ada yang minta linknya di-share Link di ulang situ ya. Nah itu sudah di-share yang oleh. keluar. Jadi ada 2 link. Yang satu itu adalah registrasinya melalui Google Form. Yang satu adalah grup WA-nya. Ya, jadi silakan nanti milih sesuai dengan fakultas masing-masing. Yang link bawah itu grup WhatsApp teman-teman ya. Ini ada Ya, pertanyaan sudah dijawab. Ada 2 link, yang atas itu pendaftaran, yang bawah itu adalah link untuk WhatsApp grup sesuai fakultas masing-masing. Linknya boleh di-share di chat sini Pak atau di grup WA kalau boleh. Boleh disebarluaskan ya Pak Ubed ya intinya Pak ya. boleh, 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 silakan boleh, teman-teman silakan, apabila silakan. ingin Pilih. disebarluaskan ke grup WhatsApp teman-teman, silakan bisa disebarluaskan. Nah, Yang penting ini Pak Obed, pertanyaannya kalau misalkan ini bukan mahasiswa Unmas, boleh nggak? kita masih prioritas di masa Unwahas dulu karena ini Iya, kerjasama antara Unwahas dengan Bergunu. Ya, kita prioritaskan di Unwahas. ya, nah, teman-teman Kita siap. nanti dilihat sikon sementara kebijakan dari pimpinan masih di Unwahas, Mas. Jadi diprioritaskan untuk mahasiswa yang terdaftar di Universitas Wahid Hasyim untuk program Ya, prakerja yang dikerjasamai antara Pergunu, Unwas, dan juga Kementerian ini teman-teman semuanya ya. Jadi untuk NIK yang bukan mahasiswa Unbahas kakaknya atau siapa, mohon maaf belum sementara masih dikhususkan untuk mahasiswa Unbahas seperti itu. Begitu, apakah ada lagi pertanyaan terkait prakerja ini? Banyak sekali benefitnya yang dijelaskan tadi ya. Ada 3.500.000 sebagai
modal untuk pelatihannya, ada 600 untuk uang sakunya, dan ada juga 50.000 dua kali untuk survei. Total ada 4.200.000 yang akan didapat. Ini ada Asifa Nur Aini dari Prodi Hukum kayaknya ini ya. Silakan Mbak Asifa Nur Aini. Izin bertanya Bapak, untuk tadi kan kriteria untuk umurnya harus sudah 18 tahun. Tetapi ketika semisal di tahun ini tuh 18 namun belum mencapai di tanggal bulannya itu bagaimana Bapak? Terima kasih. Tanggalnya tanggal berapa Mbak? Tanggal berapa? 5 Juni. 5 Februari. 5 Juni. Oh Juni, 5 Juni Pak Ubed masih Oke. 2 Biasanya kalau itu kan by system ya. Artinya ketika teman-teman menginput NIK ya, NIK kemudian kan akan terdetek kamu itu usia berapa di saat mendaftar itu. Tapi dicoba saja, Mbak. Kalau misal kok ternyata misal dihitungnya berjalan, artinya meskipun 18 tahunnya masih di bulan Juli ya, artinya siapa tahu kemudian dari tim verifikasi, oh anak ini berarti akan diloloskan atau diikutkan pelatihan di gelombang setelah bulan Juli. Nah, itu bisa jadi. Yang penting daftar akunnya dulu apakah nanti berhasil atau tidak. Kalau berhasil berarti bisa jadi jenengan nanti akan diikutkan untuk pelatihan setelah bulan Juli itu. Karena misal Juli atau Agustus, karena program ini, kegiatan ini bisa jadi teman-teman yang ikut itu pelatihannya tidak sama. Misal jadi ada yang rombel pertama yang di bulan Maret misal, ada juga yang nanti yang bulan Agustus, ada yang September, ada yang November. Nah itu tergantung dari penyelenggara kegiatan itu. Karena ini program ini berjalan selama 1 tahun ke depan ini. Baik, jadi daftar saja Mbak Nur Aini ya, jelas. Ada pertanyaan nih Pak Ubed. Izin bertanya Pak, kalau dulu sudah pernah daftar dan sudah lolos, sudah pernah ikut, apa bisa metode lagi? Ini namanya sangat antusias ini Pak. Sudah pernah ikut, lolos, mau ikut lagi. Menarik ini Pak. Silakan Pak. Gimana ini Pak? Ini saya yang dicoba dulu aja Mas. Ya, saya belum tahu nanti pasti kebijakannya ya, tapi siapa tahu bisa ya. Tapi setahu saya nanti coba baca lagi juknisnya ya. Saya untuk yang sudah pernah lolos kemudian mau ikut lagi boleh atau tidak saya belum baca. Tapi nanti saya coba baca lagi. Tapi yang penting jangan coba dulu registrasi di link yang Unwas itu. Nanti kita update kalau ada info-info itu. Sekaligus ini yang kedua ada Mas. Sudah kerja tapi pengen ikut daftar dan pelatihannya apakah bisa? Bisa ya. Silakan ikut saja ya. Kerja itu karena tujuannya program ini sebetulnya adalah juga para mereka yang sudah bekerja untuk meningkatkan kompetensi itu. Ya, jadi nggak apa-apa silakan saja. Izin bertanya Pak Ubed. Tapi kalau Boleh ya? misal ASN nggak bisa kalau nggak salah ya. Kalau ASN kalau nggak salah nggak bisa. Oh ya, kalau ASN nggak bisa ya Pak ya, karena Bisa. NIK-nya terdata sebagai abdi Itu nggak negara bisa ya. ya. P3K atau ASN itu nggak bisa. Ya. Jadi sudah jelas untuk para abdi negara Ya, juga bisa untuk mendaftar program ini prakerja ini. Ini ada pertanyaan dari Rizka Nur. Bapak izin bertanya apakah boleh disebut lagi untuk pelatihannya apa aja ya? Untuk materinya tadi dia Pak. Ya, tadi ada pelatihan kewirausahaan, ada produk ya, packaging produk, kemudian ada sampah organik, ya, ada public speaking, ada jurnalistik, ya. Tapi bisa jadi itu berubah. Ini kan masih skema yang direncanakan oleh prakerja. Bisa jadi nanti lihat perkembangan, mereka punya riset apa atau kemudian yang kemudian menarik di tahun ini apa ya, nanti bisa jadi berubah. Tapi rencananya ada 5 itu ya, jurnalistik, public speaking, sampah organik, packaging produk, sama pelatihan kewirausahaan. Tapi nanti bisa lagi berubah karena setiap tahun ini ada perkembangan, ada pertambahan tentang pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti. Pak Ubed izin bertanya pribadi Oke. boleh? Ya.
Ya. Kalau gini Pak, kalau misalkan program ini diikuti oleh orang yang sudah bekerja, bukan PNS atau ASN, tetapi dari penyedia lapangan pekerjaan tersebut sudah mendaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi NIK-nya sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Setelah otomatis kan ini terjadi di sana. Apakah Oke. boleh ikut Bapak? Mungkin di antara mahasiswa ini ada yang sudah Nah, seperti itu. itu informasinya itu tidak bisa. Jadi semisal teman-teman, contoh saya sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan di Unwahas, itu saya tidak bisa ikut. Nah, jadi teman-teman semisal punya lembaga, kemudian atau menjadi guru atau menjadi apa bekerja di perusahaan yang kemudian apa sudah didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan bisa jadi tidak lolos ya. Tapi saya sebetulnya belum membaca secara apa detail peraturannya ya. Tapi katanya begitu. Tapi nanti saya akan cek dulu ya peraturan normatifnya seperti apa untuk memastikan. Nah, tapi yang penting menurut saya teman-teman daftar dulu di link yang sudah ada yang kita bagikan untuk nanti kalau ada update-update yang apa yang bisa kita bagikan siapa tahu ada celah atau ada apa yang bisa kita sikapi ya nanti kita update di situ. Ya, jadi Oke. jelas jelas nih untuk teman-teman semuanya walaupun pekerjaannya di lembaga swasta pun selama itu didaftarkan atau terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis kemungkinan tidak bisa seperti itu. Ini ada pertanyaan Pak Ubed, tapi agak melenceng. Izin Pak, mungkin melenceng dari luar pertanyaan dari tema prakerja. Apakah Unwas ada program pelatihan desain grafis, pengelolaan media, contoh penggunaan Corel atau Photoshop? Mohon izin menjawab Pak Ubed. Nah, Ini dijawab Mas Rifki aja itu. oh iya, ini sebenarnya kalau pelatihan Corel desain grafis seperti itu organisasi mahasiswa banyak yang sering mengadakan kegiatan pelatihan seperti itu. Untuk di Unbahas mungkin saya belum tahu ya di Humas atau mungkin di bagian IT ada pernah pelatihan seperti itu atau tidak. Kalau di Ormawa itu sering ada kegiatan pelatihan Corel, Photoshop, bahkan yang dasar itu Canva pun juga diajarkan di situ nampaknya. Ya, itu bisa diikuti saja untuk program itu. Itu ya Mbak. Mas Nur Ahmad Iqbal jika ingin mendalami materi-materi terkait grafis seperti itu. Dari Solihatin, izin bertanya Pak, di registrasi itu kan ada persyaratan upload dokumen berupa foto berwarna. Itu backgroundnya warna apa ya? Merah atau putih? Indonesia ini Pak. Warnanya apa? Ada ketentuan ya Pak ini Pak? Wah, ini teknis banget nanti setelah teman-teman daftar ini aja lah ya. Sementing yang di Google Form itu teman-teman isi aja dulu lah ya. Saya nggak tahu kalau sampai fotonya warna apa saya nggak tahu nanti. Nanti kita kita lanjut kalau udah di apa Google Form itu teman-teman isi nanti kita ikuti apa yang ada apa informasi-informasi lanjutan di situ. Yang penting foto formal gitu aja Pak Ubed Ya, ya. foto formal saja lah, nggak usah foto apa selfie. Dari Budi Nur Cahyono ingin bertanya Pak untuk pendaftaran ini sampai kapan ya? Waktunya mungkin detail Pak Ubed, tanggalnya Ini sampai secepatnya ya, teman-teman. Kami targetkan di bulan Februari ini data teman-teman sudah masuk di kami untuk bahan persiapan untuk kita apa ya kita dampingi untuk persiapan untuk mendaftar prakerjanya agar lolos itu. Makanya kan saya tadi menyampaikan ini kita komitmen untuk apa mengawal tips dan triksnya agar teman-teman. Nah, makanya secepatnya. Jadi sepatnya daftar akan lebih baik. Nanti kita akan memberikan pendampingan untuk teman-teman semuanya. baik secepatnya supaya nggak kehabisan data kuota. Lebih cepat Ya, lebih baik. Nah, ini untuk warna background sudah jawaban dari admin ya. Warna background foto bebas itu Pak Ubed. Jadi silakan menggunakan warna background apa aja. Yang penting gunakan foto yang formal seperti itu. Jadi ini Smatul Fahla. Izin bertanya, Bapak, saya mencoba untuk upload file registrasi dengan format JPEG sesuai instruksi, tapi tidak bisa terupload
Ini admin Oh, mungkin yang oke. oke. Nanti itu dibalas di nan lah ya oleh admin ya. Oke. Oleh admin di apa grup WA ya. Saya kalau sampai teknis begitu nggak sampai mengawal apakah JPEG atau PDF atau apa sih. Oke. Oke. Nanti Jadi untuk teman-teman teknis pertanyaan yang kiranya teknis pendaftaran bagaimana ini bagaimana ini silakan nanti ditanyakan di chat atau mungkin di WhatsApp grup masing-masing. Jadi kiranya ada pertanyaan yang kiranya terkait materi yang disampaikan oleh Pak Ubed bisa disampaikan langsung nggak apa-apa biar kita interaksi langsung dengan pakar kita supaya lebih jelas. Silakan apabila ada pertanyaan. Atau mungkin sudah cukup jelas. Untuk materi ini bisa di-share atau gimana Pak Ubed nanti? oke, nanti saya share di bentar ya. Saya share di nanti saya share di grup WA aja ya. Siap ya teman-teman semuanya untuk yang materi ini nanti bisa di Oke, atau WhatsApp saya group bentar, masing-masing. saya open. Oke, saya ini saya share di chat ya. Oke, sudah saya share Mas Rifki. Kalau dikira cukup, saya kira dicukupkan nggak masalah. Oke. Ini teman-teman udah materi udah di-share di kolom chat, bisa diunduh. Kami buka sekali lagi, apabila ada pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya secara langsung melalui raise hand. Kami silakan. Apabila cukup, kiranya kita cukupi untuk acara sosialisasi program kartu prakerja pada siang hari ini. Cukup Pak Ubed, kiranya apakah ada tambahan Pak Ubed? Cukup kiranya dari Oke, Mas. Terima kasih dari saya selaku pembawa acara dan moderator. Mohon undur diri dulu. Apabila ada salah berkata, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas. Saya mohon izin. Terima kasih teman-teman. Nanti bisa dilanjut di grup WA itu ya. Oke, Oke. terima kasih. Yuk. Salam.